Baik, kita lanjutkan ke nomor 3, yaitu tentang uji independensasi chi-square. Saya akan bacakan soalnya. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara seks dan social class. Tabel tabulasi sila untuk 600 responden ditunjukkan sebagai berikut. Nih, kita memiliki tabel. Ini ada social class dan seks. Seks ini ada dua jenis, ada male, ada female. Sedangkan social class itu ada A, B, C, D. Nah, ini datanya ada untuk male itu terdiri dari 4 data, diantaranya 35, 150, 115 masing-masing dari A, B, C, dan D. Begitupun dengan female, ada 30, 180, 80, 10. Total dari male ini adalah 300, total dari female adalah 300 juga. Nah, total dari social class A 65, total dari social class B itu 330, total dari social class C itu 180, total dari social class D itu 25. Kita jumlahkan social class-nya menjadi 600. Jadi dari seks 600, social class 600. Sudah cocok ya? Lalu, gunakan uji chi-square untuk membuktikan bahwa variabel seks dan social class saling berhubungan satu sama lain pada taraf nyata 5%. Oke, kita coba menjawabnya. Langkah pertama adalah menentukan uji hipotesisnya. Ada H0 yaitu variabel seks dan SOC itu social class bersifat independen atau tidak bergantung secara signifikan, dan H1 yaitu variabel seks dan social class bersifat independen atau bergantung secara signifikan. Selanjutnya ke tahap statistik uji. Nah, di sini kita punya data. Kita menggunakan uji independensasi dengan chi-square. Jumlah sampelnya tadi 600. Taraf nyatanya atau alfanya adalah 5%. Di sini adalah jumlah baris dan jumlah kolom itu 2 dan 4. Nih. Jumlah barisnya itu adalah 2. Ini 1, 2. Jumlah kolom adalah 1, 2, 3, 4. Oke, sudah sesuai kan? Nah, kita langsung masuk ke perhitungan nih. Yang pertama ini menghitung frekuensi harapan atau E. Rumusnya adalah EIJ sama dengan NIJ dikali NJ. Ini adalah baris, I itu ada baris, J itu adalah kolom. Kita hitung adalah E1-1-nya 300 dikali 65 dibagi 600. Hasilnya 32,5. Begitupun sampai E24. Dengan hasilnya adalah E12 adalah 165, E13 adalah 90, E14 adalah 12,5, E21 adalah 32,5, E22 adalah 165, E23 adalah 90, E24 adalah 12,5. Sehingga O11-nya adalah 35, O12 adalah 150, O13 adalah 100, O14 adalah 15, O21 adalah 30, O22 itu 180, O23 80, O24 itu 10. Lalu berikutnya kita menghitung X kuadrat hitung. Nah, X kuadrat ini rumusnya adalah sigma dari I ditambah dengan sigma sigma I, sigma J, yaitu OIJ dikurang EIJ kita kuadratkan dibagi dengan EIJ. Nah, kita melakukan dengan proses perhitungan sederhana dengan X kuadrat sama dengan 35 dikurang 32,5 kita kuadratkan dibagi 32,5. Nih, S11 32,5. O11 ada 35 dikurang dengan S11 32,5. Terus dikuadratkan ditambah dengan 150 dikurang 165 dikuadratkan dibagi dengan 165. Kita lihat E12 ini 150 dikurang S12 165 kita kuadratkan dibagi dengan EIJ nya itu 165. Begitupun seterusnya sampai E24. Lalu kita hitung dengan hasil 0,19 ditambah 1,6 ditambah 1,1 ditambah 0,5 ditambah 0,19 ditambah 1,36 ditambah 1,11 dan ditambah 0,5. Hasilnya adalah 6,32. Itu adalah X kuadratnya.
Berikutnya kita masuk ke tahap daerah kritis. Nah, tadi taraf nyatanya atau alfanya 5%, kita rubah ke 0,05. Di sini ada derajat bebas. Rumusnya adalah V sama dengan I dikurang 1 dikali dengan J dikurang 1. I-nya tadi kan 2. Jumlah barisnya 2. Dikurang 1. Dan J-nya itu jumlah kolomnya 4 dikurang 1. Hasilnya adalah V sama dengan 3. Lalu X kuadrat tabelnya adalah 7,815. Dari mana kita tahu ada angka 7,815 ini? Kita lihat dari tabel. Itu tabel chi-square distribusi. Tadi kan alfanya 0,05 nih. Kita cari alfanya 0,05. Nah, ini dia. Lalu di sini ada 3. 3 ini adalah V-nya 3. Kita cari titik temunya. Nah, kita dapat 7,815. Kita masuk ke tahap selanjutnya, itu kriteria uji. Bisa disebut tolak H0 jika nilai X kuadratnya lebih dari 7,815 dan terima H0 jika nilai X kuadratnya kurang dari 7,815. Nah, kita coba buktikan ya. Kesimpulannya itu adalah terima H0. Kenapa? Karena X kuadrat itu tadi hasilnya adalah 6,32, dimana X kuadrat itu 6,32 itu kurang dari 7,815 kan. Nah, sehingga cukup bukti bahwa data sampel yang diperoleh untuk seks dan social class adalah bersifat independen pada taraf 5%. Oke, cukup untuk nomor 3 dan sekian dari penjelasan untuk materi pengganti UAS ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan terdapat kesalahan. Mohon maaf.